Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Pengadilan Tata Usaha Negara yang beranggotakan Adam Fadilah, Devika Clara, Risma Selvi, Imam Sutanto, dan Helmi Adrianto akan menjelaskan mengenai proses dismisal. Proses dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan diterima atau tidak diterima. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah proses dismisal tidak ditemukan. Namun, substansinya diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Peratun. Istilah proses dismisal atau dismisal proses dapat ditemui dalam keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI yang mengantarkan rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman yaitu Ismail Saleh pada tanggal 29 April 1986. Mahkamah Agung dalam SEMA nomor 2 tahun 1991 menjelaskan bahwa prosedur dismisal dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reportir. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan di dalam kamar ketua atau dilaksanakan secara singkat. Apabila diperlukan, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal. Selanjutnya, penetapan dismisal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan penetapan tersebut ditandatangani oleh ketua dan panitera, kepala atau wakil panitera. Penetapan dismisal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan. Dalam hal petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismisal terhadap bagian petitum gugatan tersebut atau dismisal parsial. Jika ditetapkan dismisal parsial, maka diberlakukannya ketentuan perlawanan terhadap penetapan dismisal. Perlawanan terhadap penetapan dismisal diatur dalam pasal 62 ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 UU Peratun. Perlawanan terhadap penetapan dapat diajukan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah ditetapkan. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, serta diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam acara singkat. Isi perlawanan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat telah sempurna atau telah benar-benar sesuai dengan fakta yang didalilkan dalam gugatan dan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Memang, undang-undang tidak mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap perlawanan penetapan dismisal. Namun, dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 224-TD-10-10-1993 tanggal 14 Oktober tahun 1993 perihal juklak yang dirumuskan dalam pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tahap 3 angka 7.1 dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismisal tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dan sebagainya. Ketika perlawanan ditolak, maka tidak tersedia upaya hukum bagi pelawan lagi. Namun, jika perlawanan dinyatakan benar, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, yang dimulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya. Persidangan terhadap perkaranya dilakukan dengan acara biasa oleh majelis hakim yang sama, dengan nomor perkara yang sama.
Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut dalam sidang terbuka. Tetapi dengan penetapan ketua pengadilan, jadi tidak secara otomatis. Penetapan dismisal ketua pengadilan dibenarkan oleh majelis hakim perlawanan yang memutus gugatan perlawanan. Maka putusannya harus disusun dalam bentuk yang mengacu pada ketentuan pasal 109, yaitu berisi 1. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. 3. Pertimbangan dan penetapan ketua pengadilan atau majelis yang memutusnya. 4. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. 5. Amar putusan tentang sengketa yang bersangkutan. 6. Hari, tanggal, putusan, nama majelis yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Ketua pengadilan dalam penetapan dismisal perlu mempertimbangkan dalam penggunaan pasal 62, kecuali mengenai pasal 62 ayat 1, butir A dan E yang berbunyi, A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang dimaksud dengan pokok gugatan, menurut penjelasannya adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut, penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu, dan oleh karenanya mengajukan tuntutan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tun yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Akibat hukum, apabila penetapan dismisal ketua dibenarkan atau menurut pendapat majelis perlawanan, gugatan perlawanan tidak berdasar atau tidak dapat diterima, maka terhadap putusan majelis perlawanan yang dilakukan dengan acara singkat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Akibatnya terhadap penetapan dismisal ketua pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap seperti putusan akhir terhadap pokok perkaranya. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai dismisal proses pada acara peradilan tata usaha negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.